Jadi kita lanjut ya teman-teman. Di sini tadi udah dijelaskan terkait null where operator. Di sini ini aja lah. Ini adalah gini aja deh. Adalah simbol dari null where operator. Nah, sip ya. Atau biasanya bukan atau operator yang digunakan untuk menyimpan nilai default. Nah, sip ya. Kita save. Atau operator yang digunakan untuk menyimpan nilai default untuk suatu kondisi. Oke, sip, udah ya. Jadi di button ini teman-teman ya, sebenarnya juga ini tuh ada sesuatu nih, ada something gitu kan. Di sini, kenapa harus pakai kayak gitu Miss default value? Kenapa teman-teman? Karena kita di sini mau ngebuat sebuah widget yang reusable, ya nggak? Artinya dia bisa digunakan terus-menerus gitu. Coba kalau kita lihat perbedaan dari tombol di halaman login dan register. Ada bedanya nggak? Tombol-tombolnya ada berapa di halaman login dan register totalnya? 4. Ini 1 nih. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Ada nggak bedanya mereka? Pertama beda warna ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan yang barusan tadi, kita di sini ngomongin icon kayak gitu, ada nggak bedanya? Ada. Ini ya sih. Di sini tuh ada icon Google dan Apple ya. Kenapa dia harus dikasih kondisi kayak gitu teman-teman? Karena biar kita bisa pakai di halaman login dan halaman register. Berarti teman-teman kalau kayak gini, ketika si kelas ini kita panggil di halaman login, dia berarti yang true yang mana? Kalau di halaman login ya, nih, yang true yang mana berarti? Yang icon, karena dia ada iconnya, ya nggak? Tapi kalau misalkan kita jalanin di sini nih, di sign in atau di halaman register, di sini ya, dia yang true yang mana? Yang size box. That's why size box itu seolah-olah dia nggak ada widget apapun loh, seolah-olah kita mendefinisikan sebuah tombolnya itu ya udah cuma teks doang gitu kan. Padahal aslinya sebelah sininya itu ada ikonnya teman-teman, karena dia memanggil size box.string, jadi dia seolah-olah nggak ada apapun. Keren ya kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan sesuai kemauan kita gitu, tapi dengan cara membuat widget button tersebut tuh menjadi reusable dengan diakalin kayak gini gitu ya. Udah ya. Kemudian selanjutnya icon, kita tambahin label di sini ya. Label kita teks kok gini. Oke. Label ya, di sini kita teks ya. Labelnya kita teks karena di sebuah button itu pasti ada tombolnya ya. Kalian pernah nggak lihat button polos? Jarang mungkin ya. Kalau ada, kalau dicari mungkin ada gitu. Di sini kita ngambil aja dari teks karena dia reusable. Karena setiap button kita teksnya beda-beda nggak? Iya, jadi pokoknya teman-teman yang kita masukin di placeholder itu tuh komponen yang sama deh gitu, yang kita definisiin. Tapi kalau kita simpan ke dalam sebuah parameter kayak gini, artinya ini adalah komponen yang dia reusable, yang dia akan nilainya beda-beda gitu ya. Sip. Oke, setelah label kita di sini juga ada yang namanya styling. Kita panggil parameter style di sini, kemudian panggil elevated button.style. Ya, elevated button ya. Kemudian kita panggil di sini .style. Nah, style form ya. Elevated button.style form. Di sini minimum size-nya. Jadi kita tulis tuh minimum size-nya tuh gimana gitu kan. Jadi untuk button-nya itu kita kasih minimum size-nya teman-teman. Jadi agar dia ketika berjalan di berbagai macam platform, kita tuh ukurannya yang paling kecil segitu gitu ya. Minimum size tuh kayak gitu. Kita masukin size-nya ya. Class size seperti ini, kemudian kita diminta untuk masukin width and height ya. Oke.
Di sini kita masukin aja double.infinity ya. Double.infinity ya. Kemudian nilainya 50 ya. Tadi kita diminta masukin ini kan, width and height ya nggak? Width-nya kita buat dia double.infinity agar dia ngikutin lebar dari platform. Tapi untuk height-nya kita bikin dia sebagai 50 gitu ya. Jadi dia akan sama tuh. Oke. Kemudian setelah itu kita masukin bakol ya. Atau bacol di sini untuk background color. Di sini bacol juga karena kita udah nambahin ya. Kemudian ada vocol untuk foreground color. Kemudian di sini kita masukin techol untuk test color ya. Kemudian untuk side-nya ya, kita mau bikin sebuah coloring ya teman-teman ya. Di sini Mistia bikin seperti ini, side bacol. Apabila bacol itu sama ya dengan warna putih, colors.white ya, dia akan menampilkan apa? Di sini Mistia mau masukin ternary operator. Jadi ini adalah sebuah kondisinya. Kalau misalkan background colornya putih gitu ya, berarti itu light mode atau dark mode? Light mode. Nah ini nanti akan berguna ketika kita udah implementasi si provider untuk perubahan tema gelap terang. Kita di sini tambahin. Kalau misalkan dia side ya, berarti untuk ininya nih teman-teman nih, untuk border warnanya ya, border color. Di sini apabila background colornya itu putih, kita masukin nilai true-nya. Karena dia panjang, kita kebawain aja kayak gini ya. Tambahin satu deh, tab. Nah sip, tab sekali, tab 2 kali juga boleh. Nah bossy colorsnya agak-agak gray gitu ya, colors. Kemudian colors.gray. Nah kalau false-nya ya, di sini false-nya dia null. Nah, jadi di sini Mistia bikin perkondisian a bit hot ya, atau Mistia doang nih. Jadi kalau misalkan aplikasi kita itu tema terang, yang dalam artian backgroundnya putih ya. Jadi si button tersebut itu akan menampilkan kayak border gitu ya, kayak gini nih ya. Spesifiknya bukan ini sih, bukan background aplikasi tapi background daripada button gitu. Kalau misalkan buttonnya putih ya backgroundnya, dia akan menampilkan border side warna abu-abu gitu ya. Tapi kalau enggak atau ada warnanya, dia akan tidak menampilkan border. Makanya di sini kita berikan null gitu ya teman-teman ya. Sip, udah deh. Shape-nya belum Miss, shape-nya. Oke, shape-nya di sini kita masukin setelah null ya. Null, kita enter, kita samain, kita ratain sama kayak side gitu. Kemudian shape di sini, kemudian rounded rectangle border. Nah, di sini ya kita suruh masukin bora. Kemudian bora circular 8. Ingat-ingat border radius aja, tapi jangan border radius geometri ya. Border radius circular 8. Nah, udah deh. Di sini jangan lupa kasih koma. Udah? Kita cuma punya kode berapa nih? Sedikit doang ya. Dan ini udah bisa bikin widget kita reusable. Bayangin teman-teman, kita kan tadi udah bikin out form field ya. Out form field kita di sini udah ngoding sebanyak 41. Kalau kita satuin semuanya di dalam login screen, kita berarti nambahin form field, kemudian kita nambahin out button, kemudian tambahin codingan-codingan logika yang ada di halaman login screen. Itu akan banyak tuh. Makanya kita buat kode kita tuh menjadi modular, teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak pusing lihat kode sendiri gitu ya. Dah? Dah? Television is off. I don't know why. Nah, udah. Dah ya. Untuk yang button udah. Terus apalagi di sini yang reusable? Di button aja. Button, ya button. Di button ada nggak yang reusable? Ada nggak? Teksnya reusable juga. Teks yang mana nih? Hah?
Yang mana? Kalau teksnya beda-beda tulisannya termasuk tulisannya nggak bisa? Termasuk. Karena dia stylenya sama nggak? Oh iya sih. Iya. Tapi teksnya beda. Iya, itu bisa kita buat dalam satu blueprint aja. Kita mungkin cuma masukin kayak tekstilnya apa, colornya, kemudian dia size-nya berapa, baru nanti kita simpen ke dalam sebuah properties yang namanya teks gitu. Kita bisa ngubah-ngubah teksnya sesuai sama yang kita butuhkan. Gitu ya? Iya. Udah? Udah? Oh sudah. Udah? Sudah. Mesti apa gitu? Alright. Oke, wait a second. Tahu. Alright. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Boleh? Ternyata dia masih nggak ngerti yang ini, yang no gitu misko ya ada titik dua gitu. Yang mana? Kode mis, Ini. ya itu. Ini namanya ternary operator. Jadi harusnya dia tuh kayak gini nih. Bentuknya tuh sebenarnya kayak gini. Kemarin-kemarin tuh kita kan kayak gini dalam satu baris yang sama gitu. Gini nih. Nah, tapi ini kepanjangan diginiin gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Oh artinya sama aja. Sama aja, cuman peletakannya mesti taruh bawah gitu biar nggak ini banget. Udah? Berarti aku taruh aja sih nggak masalah kan? Ya? Kenapa? Kalau aku panjangin itu nggak masalah. Nggak masalah. Ada pertanyaan? Silakan Mistia kasih waktu untuk nanya nih, boleh banget. Ada? Ada? Oke. Mistia bakal kasih satu example lagi. Tadi kan kita udah bikin ya untuk authentication button yang dia reusable, tapi ada satu cara lagi teman-teman ya. Silakan buat satu lagi ya. Khususnya kita di sini studi kasusnya adalah button yang sosmed ini ya, sign in with Google dan sign in with Apple. Di sini silakan di komponen buat satu file baru namanya auth social underscore auth underscore button dot dat. Dah? Ya oke. Social out. Button ya. Di sini close others. Sudah? Sudah? Social underscore auth underscore button. Dah? Silakan definisikan stateless widget di sana. Kemudian namanya adalah social auth button. Sudah? Sudah? Oke. Kemudian di sini kita membuat beberapa properties yang dibutuhkan ya. Final string yang pertama ya. Itu asset icon. Asset icon. Wait. Oke, asset icon seperti ini sudah. Nah, karena kita menggunakan SVG ya, di sini mungkin nanti kalau kita mau panggil path untuk icon SVG gituin aja dulu ya. Kemudian di sini final lagi string ya. Kemudian untuk labelnya ya kan. Di sini teks yang ada pada button ya. Kemudian lagi untuk color, final color ya. Di sini kemudian ada background atau background color. Oke, untuk Quanesia itu silakan bikin file baru untuk social auth button. Di sini Mistia mau ngasih perbandingan ya sama teman-teman semua. Kalau misalkan kita menggunakan yang reusable gitu kan. Di sini untuk studi kasus khususnya adalah kita bukan icon ya, tapi tombol untuk method ya, untuk social media itu ada Google dan Apple. Silakan dibuat di dalam komponen ya. Di dalam components, di auth components buat file baru namanya social underscore auth underscore button. Dah? Oke, silakan definisikan STL di sana, stateless
Nah, namanya silakan disamakan social auth button. Kemudian di sini udah bikin beberapa parameter ya atau properties. Yang pertama ada asset icon, kedua label, ketiga background color. Ya, silakan dibuat dulu. Sambil nunggu yang merah-merah kayak gini gampang, biar terbiasa teman-teman. Jadi bisa itu karena terbiasa ya. Kayak gini kalian udah terbiasa belum merah kayak ini karena apa? Iya, jadi udah agak terbiasa nih sama beberapa masalah-masalah gitu ya. Nanti ketika kita ngoding yang lain yang dia repetisi, errornya sama nih, insya Allah kalian bakal terbiasa dan udah tahu gitu cara debugnya atau solve-nya tuh gimana. Ini add final, nah seperti ini. Udah, Kuan? Oke, sip. Langsung aja kita goreng. Di sini di placeholder-nya kita masukkan sebuah elevated button. Mirip-mirip sih ya, elevated button ini hapus ya. Oke, jadi elevated button dia dot icon sama kayak tadi ya. Dah, kemudian dia minta on press dan label ya. Ini biar rapi tuh, Mistia sukanya tuh multiple line of code ya. Oke, seperti ini ya. Dia minta pertama opre ya kan. Udah belum? Oh, background color belum selesai nih. Background color ya. Kemudian tambahin lagi dulu, lupa. Final, pantesan mau manggil on press tapi belum dibikin. Color, kemudian foreground color. Nah, sudah? Sudah. Yang terakhir untuk on press. Jadi final function callback ya. Void callback. Nah, ini on press ya. Nah, sip. Ini kita tambahin lagi ya, yang merah kayak gini. Nah. Sip. Kemudian di sini kita tambahin opre, kita panggil ya. Opre malah operating system. Nah, kemudian icon sama banget kita pakai null aware tadi ya. Tapi bedanya teman-teman, kalau di sini tuh kita langsung manggil. Tadinya mau manggil langsung kan menggunakan null aware gitu, biar sama. Jadi nanti kalian bisa lihat nih kira-kira efektifan pakai null aware atau kita pisahkan sendiri. Karena dia udah kita singgung di sini untuk iconnya itu ngambil dari asset dan itu dari SVG gitu ya. Mistia bakal kasih tahu caranya adalah seperti ini teman-teman. Kalian kan udah sempat import library yang namanya Flutter underscore SVG ya nggak? Cara manggilnya itu tinggal SVG picture ya. Nah, SVG picture pastikan dia importnya betul ya dari flutter svg.dart. Kalau sudah betul aman berarti ya. Nah, boleh. Nah, ini Mistia salah import. Yang bener adalah importnya dari library flutter underscore svg. Punya Mistia cuma svg doang. Nanti dia akan error nih teman-teman. Walaupun sekarang nggak error ya. Jadi dia salah import, dan salah import itu sering banget terjadi. Jadi kita harus pastikan ketika kita manggil kelas, khususnya kelas yang disediakan oleh third party, itu harus import yang benar. Jadi svg picture ya. Di sini kita ambil kelasnya aja. Nah, gini kan, dia kan ini kita comment shift K aja, kemudian dia akan minta import ya. Oke. Yang gak muncul silakan buka pubspec dulu .yaml. Pastikan kalian udah masukin flutter underscore svg library. Udah. Oke. Kalau misal ini berarti merah kayak gini, kayak Mistia sama. Silakan diklik, kemudian komen titik, kontrol titik. Nah, di sini udah ada nggak pilihan kayak gini? Nggak ada. Seriusan? Kalau nggak ada silakan flutter clean flutter pubget biar library-nya render ulang. Kalau yang udah silakan pilih nih yang ini. Ntar Mistia ngikutin kalian deh. Silakan flutter clean flutter pubget. Nggak ada juga? Siapa yang nggak ada coba? Mau lihat?
Coba Kak Mistia. Ini kalau ditinggal Ketiga dong. apa? Adam. Ketiga. Oh, kedua siapa? Ketiga doang nggak tuh? Ada kedua dong. Kan siapa? Keenam. Iya. Baik banget keenam. Nah, Icon. Ada pada SVG picture. Ini ada nih dia. Ini import ulang. Nah, pilih dari yang Flutter. Nah, ini. Sip. Udah benar tuh. Nanti tinggal masukin apa di sini gitu ya. Aset gitu kan, kita dari aset. Nah, tinggal kayak gini nanti. Nanti mesti belum ikutin. Oke, ada lagi? tadi kalau titik muncul apa? Kayak gini. Mana? Tatan. Nah, yang dipilih yang ini. Ya. Kalau nggak ada, Mistia mau lihat. Ini ada, tinggal tambahin kayak gini. Udah. Oke, siapa lagi? Oh, sudah jadi kan Importnya Mas? Importnya. Nih Mistia import dulu nih. Nah, importnya kayak gini. Oh, tapi emang merah ya? Memang merah. Tapi pas di commenting nggak ada info importnya. Nah, coba sini itu khusus. Beda itu mah. Abis itu aku bisa. Bisa nggak jadi? Biar nggak merah, kalian giniin aja. Kita kan ngambil dari aset ya. Dan ini udah kita panggil nih via ini kan. Kita tinggal masukin aja pakai method ya. Dan jadi svg picture dot asset. Nah, kita masukin dulu stringnya biar nggak error kayak gini. Nah, gitu aja dulu. Ini kan importnya salah nih, ya kan? Kita hapus dulu. Kemudian ini kita import manual titik yang ini. Nah, sip. Biar nggak error, tambahin aset string. Nah, udah kita dulu. Oke. Ini SVG. Ini nggak ada ya, beneran nggak ada ini. Tapi ikonnya juga dia error. Oh, kamu di sini belum icon, harusnya tambahin icon di sini. Nah, baru dari sini bisa manggil icon SVG, tetap nggak ada ya? Oh, ada. Command Shift P nggak tuh? Command P dong. Control P. Ada kok ini. Oke, kalau kayak gini, ini kan ada nih, ya kan? Harusnya dia bisa manggil dia. Tadi di mana? Sosial ya? Iya sosial. Sosial. Kita sekali lagi deh, biar ini. Nggak mau. Nah, kalau kayak gini caranya kita buka terminal Flutter Clean. Tadi udah belum? Belum. Nah, itu. Terus Flutter Pub gitu. Ini, Hilwa. Karena kenapa? Enggak enak. Jadi Flutter Pub gitu fungsinya untuk nge-get lagi library. Oke. SVG. Nah, ada kan? Ada. Kalau kayak gitu tuh berarti dia nggak ke recognize gitu. Thank you, Miss. Yoi. Hilwa. Apa yang nggak muncul Hilwa? Itu. Menarik ya, tapi bagus ya dia gede aja gini. Bagus. Oh. Oh. Nah, oke. Ini ada. Ada tuh. Tadi nggak ada berarti. Ya udah.
Nah, ada nih kan. Oke, sip. Udah semua ya? Udah semua? Udah semua? Oke, asetnya teman-teman, karena kita mau ngambil dari aset, kemudian kita udah bikin satu placeholder properties ya buat ngemanggil asetnya. Aset icon tuh kita panggil aja. Di sini kita berarti nggak manggil string kayak gini teman-teman. Biasanya kan kalau ngambil path kan kita string terus pathnya apa gitu ya, biasanya gitu ya. Ya nggak? Nah, di sini kan kita enggak, karena kita udah menyimpan ke dalam apa? Ke dalam satu properties gitu. Nah, kita panggil aja asset icon ya kan. Kemudian kita tambahin height. Di sini height-nya 24 ya. Kemudian width-nya 24 juga. 24. Dah. Kemudian setelah itu kita panggil label ya. Jadi kita habis koma, kita enter, kita panggil label. Di sini labelnya itu text ya. Kemudian label. Nah, sip, begini aja. Udah. Kemudian setelah label itu kita styling ya. Style, kemudian elevated button style form. Elevated button dot style form. Nah, di sini ada beberapa styling basic aja ya untuk apa namanya ini. Minimum size kayak tadi ya, minimum size-nya size double infinity 50. Size. Nah, dia minta width and height. Width-nya adalah double infinity. Double dot infinite. Kemudian height-nya 50. Udah. Habis minimum size kita ada bacol. Itu kita tambahin juga, kita panggil di sini bacol juga. Nah, kemudian habis bacol ada vocol. Kita panggil vocol. Nah, sudah. Kemudian ada side untuk bordering ya. Jadi di sini kita manggil bossy kayak tadi, sama banget ya. Kemudian color bikin kayak tadi juga ternary operator ya. Jadi ketika dia white gimana ya dan lain sebagainya. Di sini kalau misalkan bacol itu dia equal to colors white. Kemudian dia akan menampilkan untuk color dari bordernya adalah abu-abu gitu. Jadi colors dot gray ya, gray. Nah, kalau misalkan salah dia akan transparan. Artinya nggak kelihatan kalau misalkan dia apa namanya tema gelap. Jadi transparan aja. Colors dot transparent. Nah, sip, udah. Habis color, habis apa namanya border side kita kasih koma. Bawahnya lagi kita masukin ya. Namanya rush code ya, rush code. Ngodingnya cepet ya. Tapi Ras mah buru-buru ya nggak sih? Kalau ini berarti fast code. Kalau rush code kan buru-buru ngoding. Udah? Ekin sudah? Aluna Ekin. Ekin tuh yang dulu jadi ini ya, jadi Cleopatra. Ya kan ya? Dulu kan tuh, ikonik banget tuh Cleopatra. Udah? Itu ada idenya siapa bikin Cleopatra? Oh, Masya Allah ya. Kemudian shape di sini, shape, kemudian tambahin rounded rectangle border. Rounded rectangle border ya, di sini tambahin bora. Tambahin bora circular 8. Ingat-ingat bora ya, bukan border radius geometri. Circular 8. Sip. Ini kita simpen ya. Nanti akan kita jadikan perbandingan. Dah? Oke. Wait a minute. Wait a second, is okay. Ya. Mantap. Yes. Me also enggak? Azwa, Mistia also or no? Or just nonton ya. Kita lihat keseruan ini sekalian ice breaking ya. Ice breakingnya cek atribut. Nih, lihat ada yang nyolong. Nisrina nyolong tuh. Lihat. Nisrina, kelihatan Misnya bantuin ya ngecekin. Nah, nih.
Lihat ya, lihat nih. Kalau ada yang nyolong. Naiput, pakainya naiput. Naila. Tuh, naiput Nisrina tuh. I am not handshock. Naiput Nisrina tuh yang tadi ngecit. Dia Yang suspicious 2 doang sih itu. Sisanya apa? I'm Yusha, no. Nashro ya. Pakai kaos kaki. Ya, Nashro. Missnya bantuin nih makanya nih. Kalau ada yang suspicious, ini berarti udah aman ini. Aman nih, oke. Nisrina tuh. Jiput di Jawa.